Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya Dionisius Ogi Pratama Putra, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten, dari sekolah kita sendiri yaitu SD Negeri 1 Karangduren. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi yang berkaitan dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita SD Negeri 1 Karangduren. Untuk agenda pada pagi hari ini, yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua konsep inti budaya positif, lalu menumbuhkan budaya positif di SDN 1 Karangduren, refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Pembukaan. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman, dengan diberi hukuman anak akan jadi disiplin. Kurang setuju karena akan mendapatkan efek yang berikutnya jadi lebih parah. Mungkin ada yang lain setuju atau tidak dengan pemberian hukuman? Tidak setuju karena apa Bu? Kira-kira Bu? Karena anak itu tidak akan semakin anak tidak jerah tapi malah bertambah bebannya. Oke. Lalu yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau untuk pernyataan yang seperti ini bagaimana kira-kira? Disuruh membaca, misalnya yang rame disuruh membaca satu buku. Mungkin ada juga yang tidak bawa buku lalu disuruh untuk membersihkan sekolah. Kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak? Bagaimana? Agak setuju. Alasannya? Memberikan pesan untuk menjaga kebersihan ya. Oke, berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar dari anak. Setuju karena jadi memunculkan rasa bangga dan anak jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik. Berikutnya, ini adalah yang akan saya sampaikan pada hari ini, konsep-konsep intinya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Lalu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita mencoba untuk menilik dalam diri kita sendiri, siapa ya yang mengontrol diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Oke. Ini adalah teori paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol. Saat ini itu masih banyak yang beranggapan bahwa guru itu yang mengontrol murid. Jadi perilaku atau tindakan yang ada pada diri murid itu adalah kontrol dari gurunya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi banyak guru yang berpendapat, oh kalau aku mengontrol murid itu lebih bermanfaat, lebih efektif. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oh kalau kamu nakal nanti Pak Guru itu dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Nah itu apakah itu akan melupakan karakternya anak atau tidak? Lalu yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Berikutnya, dari teori yang tadi terjadi perubahan, yaitu
Perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dibujuk nggak bisa terus dipaksa. Lalu model berpikir menang atau kalah. Berbeda kalau untuk teori kontrolnya, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi kita cari tahu kok kemudian seperti itu karena apa. Lalu yang berikutnya, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Lalu hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang sudah Bapak Ibu katakan sebelumnya, bahwa yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Lalu berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru dan model berpikir menang atau win-win solution ya. Berikutnya, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar dia itu menjadi lebih dihargai. Lalu di dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah ternyata menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di negara kita itu cenderung makna disiplin itu adalah ketika orang patuh dengan apa yang kita buat. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Oh, kalau kamu tidak seperti berperilaku seperti ini, tidak nyaman. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai atau tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, itu contoh-contoh dari nilai-nilainya sendiri yang ini ada sudah dicantumkan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin bisa kita kembangkan, bisa kita latih pada anak didik kita. Itu tadi adalah tentang disiplin. Berikutnya adalah tentang motivasi, hukum, dan restitusi. Manusia itu ketika akan berperilaku itu biasanya yang menyebabkan itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Biasanya murid itu kalau berperilaku di sekolah, oh aku ginilah supaya nggak dihukum. Aku harus gini supaya tidak dihukum, tidak dapat hukuman. Lalu yang kedua, supaya dapat imbalan dari orang lain. Oh aku harus gini supaya dipuji oleh bapak ibu guru. Aku harus gini supaya dapat hadiah dari ibu guru. Lalu yang terakhir adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia belajar di sini. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan itu juga dapat menjadi hukuman bagi murid atau bagi peserta didik. Karena dengan memberikan penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Jadi anak itu hanya semata-mata mau melakukan sesuatu supaya mendapat penghargaan. Jadi, oh aku mau belajar, misalnya supaya nilainya bagus dapat penghargaan. Jadi ketika besok tidak ada penghargaan, kualitasnya akan turun. Lalu berikutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Kalau bisa ini, nanti kalau kamu bisa mengajarkan dengan cara seperti ini, dapat penghargaan. Jadi di situ anak tidak bisa mengeksplorasi dirinya. Dia hanya, oh harus seperti itu supaya dapat ini. Jadi dia tidak mencoba kreativitas. Lalu yang terakhir, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Dia hanya termotivasi, oh aku harus itu supaya dapat itu, bukan keinginan dari dalam dirinya. Lalu yang berikutnya, nah bentuk program kebijakan apresiasi.
Nah, dalam memberikan apresiasi itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya murid itu terus yang diberi apresiasi. Lalu beri pengakuan secara konsisten. Dan juga yang terakhir adalah fokus pada prosesnya. Nah, berikut ini adalah kita akan coba dulu untuk membedakan bersama-sama. Di sini ada 7 kasus. Dari 7 kasus ini saya ingin mencoba menanyakan kepada Bapak Ibu guru, kira-kira ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Mungkin dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya, benar sekali ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir, terus disuruh lari 2 kali. Hukuman ya, kita sepakat bahwa ini adalah hukuman. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Maksudnya dalam meja di kelas-kelas ini. Ya, konsekuensi tentu saja itu tidak boleh. Pasti ya pakai feedback misalnya, pasti sudah tahu bahwa hal yang dilakukan itu konsekuensinya adalah membersihkan. Tidak kayak murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman juga. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Dan ini sedikit menjebak ini yang terakhir ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi atau konsekuensi? Kira-kira kenapa konsekuensi? Ya, sudah tahu jadwalnya dan itu memang tentang PJOK, tentang pembelajaran. Jadi apa yang diberikan itu konsekuensinya pas. PJOK lalu lari lapangan 2 kali. Pas. Ada korelasinya atau hubungannya. Nah ini bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana. Sifatnya itu satu arah dari guru untuk murid, buat guru. Lalu bisa berupa fisik, psikis atau kata-kata kasar. Oh kamu itu nggak bawa buku cakeset, kamu itu terlambat terus. Nah seperti itu adalah hukuman. Lalu yang berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dasarnya adalah dari kesepakatan yang dibuat oleh guru bersama dengan murid-muridnya. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Lalu yang terakhir adalah restitusi. Itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya nanti murid itu melanggar, terlambat. Nah itu nanti tidak tiba-tiba diberikan hukuman atau dikatakan cakeset. Tetapi kita tanyakan dulu, oh kamu tahu nggak kenapa dipanggil oleh Pak Guru ke sini karena apa? Oh mungkin karena saya terlambat Pak. Terus konsekuensinya itu apa? Kesepakatannya apa? Oh kalau terlambat saya harus seperti ini. Nah itu karena berasal dari kesepakatan. Jadi dari situ dia akan belajar. Oh kalau dengan saya itu disiplin tidak terlambat, saya akan seperti itu. Lalu berikutnya bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sementara konsekuensi tidak. Lalu membuat anak itu sakit, baik fisik ataupun hati dalam jangka waktu yang lama. Hukum, misalnya kukunya panjang dipukul tangannya, rasa sakitnya akan bertahan lama. Anak tidak mengerjakan PR dikatakan misalnya oh kamu itu nggak pernah benar, nggak pernah penuh sekolahnya.
Berbeda dengan konsekuensi itu jangka waktunya ya mungkin tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman. Misalnya tadi coret-coret di meja suruh membersihkan, tidak nyaman, tetapi itu kan dalam jangka waktu yang pendek saja, jadi tidak membekas. Lalu anak itu menjadi benci disiplin kalau dari hukuman. Kalau dari sini menjadi lebih menghargai disiplin. Lalu hukuman itu cenderung sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus dan respon. Diberi pangsingan lalu responnya bagaimana, tanggapannya bagaimana. Lalu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Hukuman-hukuman fisik yang tidak masuk akal tadi, tidak pakai masker, push up 15 kali. Lalu kalau di sini mendorong anak agar bisa menyesuaikan diri. Wah, belajar tidak begini, besok aku harus pakai masker supaya aku tidak seperti ini misalnya. Terus konsep diri yang buruk itu kalau hukuman berbeda dengan konsekuensi. Lalu dari hukuman anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia tidak mengerjakan PR, pasti cari-cari kesalahan supaya tidak hukum. Kemarin pergi ke rumahnya Simba sampai malam. Kemarin ini itu supaya tidak dapat hukuman. Nah, tapi kalau dari konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Oh iya Pak, saya kemarin lupa. Ya kenapa tidak ini karena ini? Terus baiknya bagaimana? Ya baiknya saya mengerjakan. Jadi bukan semata-mata langsung diberikan hukuman. Nah, lalu dari hukuman biasanya akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan di kelas, terus merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan kalau dari konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, ini lebih lanjut lagi tentang perbedaan dari konsekuensi, hukuman dan konsekuensi lalu restitusi. Misalnya yang pertama, di hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Terus tidak nyaman untuk milik dalam jangka waktu yang panjang, konsekuensinya kalau di konsekuensi itu tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Nah, restitusinya menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Lalu berikutnya, korban itu mendapatkan keadilan di hukuman. Misalnya habis nganu temannya, iseng pada temannya, yang menjadi korban akan mendapatkan keadilan di dalam hukuman. Nah, di dalam konsekuensi kadang korban itu merasa diabaikan. Loh, dia udah pukul aku kok nggak dimarahi, cuma diberikan nasihat atau ngobrol biasa saja. Kok Pak Guru nggak marah, temanku memukulku. Nah, tetapi dari proses dari konsekuensi tersebut, restitusinya adalah korban mendapatkan ganti. Nah, lalu berikutnya dari hukuman murid atau anak akan tersakiti. Lalu konsekuensi murid atau anak itu tidak nyaman, tetapi itu tidak berjalan lama dan di situ malah murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Berikutnya di hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sementara di konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah bisa terpecahkan. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukuman. Ketika anak itu sudah tidak takut dihukum, dia tidak takut lagi. Misalnya, alah yang aku nggak kerjakan, paling nanti cuma disuruh ini toh. Jadi dia lama-lama nggak takut. Nah, berbeda kalau konsekuensi itu perlu monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, nanti restitusinya murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Berikutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tidak ada kelanjutan pada kehidupan nyata. Misalnya terlambat disuruh push up, di kehidupan nyata mungkin dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Misalnya ada rapat RT ketika sudah besar, dia terlambat tidak akan merasakan seperti itu, suruh push up, tidak ada. Nah, berbeda dengan konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi dari konsekuensi tadi, oh aku tidak boleh terlambat, itu akan terbawa sampai dia dewasa, sampai dia hidup di masyarakat. Terus restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Lalu hukuman itu biasanya diawali dengan kalimat peraturannya adalah ini, kamu
dia yang menjawab. Oh, peraturannya seperti ini. Mampukah kami melakukannya? Oh, bisa. Besok saya akan memperbaiki diri. Oke, terima kasih. Itu dari konsekuensi. Jadi nanti proses restitusinya adalah ditanyakan, kami apa yang kami yakin? Oh, aku yakin Pak, kalau aku ini tidak terlambat, aku pasti akan begini-begini. Nah, nanti apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oh, saya akan coba untuk tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi supaya saya tidak terlambat. Ya, itu untuk jangka waktu yang panjang. Lalu yang terakhir itu murid atau anak itu menjadi membenci peraturan, itu harus disiplin. Kalau mau foto tidak ada peraturan seperti ini, kenapa? Nah, sedangkan kalau konsekuensi murid dan anak itu sama-sama belajar untuk menghormati peraturan. Restitusinya juga belajar menghormati diri sendiri dan orang lain. Berikutnya adalah konsep pembelajaran yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa kok kita itu tidak membuat peraturan kelas saja? Kenapa disebutnya keyakinan kelas? Misalnya ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelajaran? Nah, peraturan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu adalah fungsi dari keyakinan. Nah, berikutnya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya dibuat hanya sekarang oleh gurunya. Misalnya baru naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5, gurunya sudah menyiapkan peraturan di kelas 5. Kamu harus seperti ini, itu peraturan kelasnya tempel di dinding. Kamu harus mematuhi peraturan yang ada di kelas 5. Itu peraturan, biasanya dibuat satu arah oleh gurunya. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama, bisa dilakukan dengan cara nanti anak itu diajak diskusi. Selama di kelas 5 kita akan menyepakati apa ya? Jadi nanti anak menuliskan satu persatu misalnya. Nah, oh aku harus jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anak menuliskan, nanti bisa juga maju satu persatu ditempel di depan. Ya nanti setelah ditempel di depan, guru bisa membacakan satu persatu. Ini ada temanku yang menuliskan selama di kelas kita tidak boleh mengganggu temannya. Setuju atau tidak? Nah misalnya nanti anak-anak semuanya menjawab setuju. Nah dari setuju berarti itu nanti sudah merupakan keyakinan kelas, diyakini bersama-sama. Nah bisa juga nanti untuk memperkuat keyakinan kelas itu seorang guru itu bisa berinisiatif, misalnya menyediakan kertas kosong, diminta murid menulis satu persatu namanya dan tanda tangan di situ supaya mereka ingat, oh iya kemarin kan kita membuat keyakinan kelas bersama, jadi kita harus mematuhinya bersama-sama. Nah di sini ada dua kesepakatan kelas. Nah dari dua kesepakatan kelas ini, menurut Bapak Ibu semuanya mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Yang A, mungkin sambil saya bacakan ya. Yang A, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang B, menjaga kebersihan sekolah. Yang berikutnya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Berikutnya, aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, tertib. Sedangkan yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana? Yang B. Kenapa yang B? Ya, melibatkan guru dan murid. Kalau yang A itu mungkin tadi kalau dibaca sekilas
kelas kesepakatannya sudah baik, tetapi itu cenderung hanya berjalan satu arah dari guru untuk muridnya. Sedangkan yang kesepakatan kelas itu dari guru dan murid bersama-sama. Jadi seperti itu. Mungkin sambil melanjutkan, monggo Bapak Ibu bisa sambil diminum, sambil dimakan. Nah ini untuk membedakan ya, peraturan. Contohnya peraturan itu gimana? Peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas bisa cukup dituliskan saja bertanggung jawab. Karena di situ kembalikan buku ke tempatnya itu sudah termasuk dalam tanggung jawab. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Bisa dituliskan saja keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Lalu, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini sama, bisa dituliskan menghormati orang lain atau berkomitmen. Lalu, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu bisa menghargai atau menjaga kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, bersabar. Terus gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlarian di kelas atau di koridor, itu tentang keselamatan dan keamanan. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Lalu untuk pembelajaran yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Oke, yang pertama kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi alasan mungkin kenapa kok murid-murid itu bertindak atau memunculkan suatu kenakalan di kelas itu bisa saja salah satu dari kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Jadi seperti ini. Misalnya dia di kelas punya apa ya? Dia bisa mengerjakan sesuatu. Temannya itu bisa mengerjakan sesuatu dipuji oleh gurunya, sementara dia tidak. Nah di situ dia pasti akan mengalami kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dia tidak merasa disayangi oleh gurunya, tidak diterima oleh gurunya. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia kita hidup. Yang pertama, dua rasa kasih sayang atau diterima, tiga penguasaan, empat kebebasan dan lima kesenangan. Nah, ini ada beberapa contoh coba kita akan bacakan bersama-sama. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dengan senang dan menyanyi. Kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan apa? Mengingat dari kita. Satu saja. Ya, kebutuhan kesenangan ya. Dia itu senang bernyanyi terus. Tapi bilang di situ. Lalu berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku itu pakai jepit rambut yang baru. Menarik sensasi. Nah, kira-kira kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa? Rasa kasih sayang. Iya, rasa kasih sayang atau diterima. Dia merasa kok ibu guru itu tidak memperhatikan aku. Ya, mungkin terlalu sibuk bisa jadi kerjaannya banyak. Ya, bunyinya cuek, bisa juga. Nah, terus yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, cuma disuruh dengerin guru aja. Kira-kira yang mana? Kebebasan. Karena di situ dia tidak bisa bebas, tidak bisa mengeksplor dirinya, cenderung hanya mengikuti pembelajaran atau ceramah dari guru. Dan yang terakhir adalah aku sebel, gambarku itu sudah rapi, tapi bu guru malah menunjukkan itu ke teman-teman di depan kelas. Menguasai.
dia itu belum menguasai gambarnya yang bagus bagaimana, tapi kok sama gurunya ditunjukkan dia merasa malu. Lalu yang berikutnya materi atau pembelajaran yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita itu bisa menempatkan diri kita sebagai 5 posisi atau dalam 5 posisi. Yang pertama itu adalah penghukum. Sebagai guru yang suka menghukum, biasanya adalah nadanya tinggi, matanya melotot, jarinya suka menunjuk-nunjuk. Itu penghukum. Berikutnya membuat rasa bersalah. Nadanya itu melemah, nada suaranya itu melemah, halus dan cenderung sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Itu yang saya contohkan tadi. Misalnya pembuat rasa bersalah itu ada kelas 5 habis nakal pada anak kelas 1. Kelas 5-nya dipanggil gurunya, gurunya bilang, kalau kamu nakal ke adik kelas, itu Pak Guru ditegur oleh guru yang lain. Pak Guru dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah. Nah itu membuat rasa bersalah. Lalu yang berikutnya sebagai teman, bisa ngobrol dengan akrab dengan muridnya ketika muridnya melakukan kesalahan, bisa bercanda dengan muridnya. Tapi biasanya kecenderungannya kalau dengan membuat diri atau memposisikan diri sebagai teman, itu biasanya kadang anak-anak kurang formal dengan gurunya, karena merasa tidak ada batasan antara guru dengan murid. Lalu berikutnya sebagai pemantau, nada suaranya itu datar, bahasanya formal. Lalu yang terakhir manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan cenderung mendekat pada murid. Nah, ini adalah video penjelasan tentang 5 posisi kontrol yang bisa kita perhatikan bersama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Mari kita sifat bersama-sama. yang dikatakan oleh Ryan Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus materi dan penambahan virtual klinik di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di sini ada kasus seorang anak yang terlambat datang ke sekolah 20 menit. Ini contohnya posisi penghukum itu seperti ini. Naren, sini kamu. Penghukum ini. Kamu nih, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Kamu tuh kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, hukuman biasanya meninggalkan fisik atau psikisnya. dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Kalau dihukum, itu akan menjadi pendendam, tidak suka dengan gurunya.
Nah, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini contoh. Kemarin. Jadi murid itu merasa sangat bersalah. Gara-gara guru jadi tersebut. Merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang berat. Memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup memperlakukan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat merasa bersalah, murid akan menilai dirinya lebih salah, dan ia akan melupa sehingga tersebut Ini yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Teman. Iya sayang. Iya Bu, saya pernah tadi, jadi dari perusahaan kita batasnya udah Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagunya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin surat ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Lebih beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersembah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, kemungkinan karena ini masih berulang eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun pada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari coba konsekuensi keterlambatan ini. Paham Bu, saya harus keluar kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Ini adalah posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya pas awal kelas malam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah mana yang kamu tingkatkan? Mengenai diri sendiri dan orang lain itu kan Bu. Setuju. Jadi, ada titik dari saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya pilih. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk melakukan alam saya Bu. Baik, kalau wanita ini di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu menyenangkan tidak? Ada Bu, anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain kamu? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menurut kemarin adalah Kak Emma dan Ibu kalian. Kira-kira akan mulai searah kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan sewa alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang besar adalah yang paling disarankan. memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak Guru, Nah, mungkin itu tadi dari 5 posisi kontrol ya. Nah, di sini selanjutnya adalah ada pernyataan-pernyataan. Nah, misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu menunjukkan posisi kontrol itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Terus kalau ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu posisi kontrol yang diambil adalah sebagai seorang penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu cenderung sebagai pemantau. Lalu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, permasalahan yang dilakukan oleh anak, penyelesaiannya dikembalikan lagi pada anak. Itu sebagai manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, ini adalah yang terakhir tentang tiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Itu tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin kalau kita pahami bersama dari bawah terlebih dahulu. Nanti kalau ada anak itu melakukan kesalahan, bisa seorang guru itu mengucapkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang itu wajar kalau melakukan kesalahan. Baru masuk ke inti permasalahannya. Nanti bisa ditanyakan,
juga belajar bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diperbuat. Mungkin itu saja beberapa materi yang sudah saya paparkan pada diseminasi saya pada kesempatan kali ini. Namun sebelum menutup kegiatan pada hari ini, saya mohon refleksi dari Bapak Ibu guru. Mungkin nanti bisa 2 atau 3 guru maju ke depan dan memberitahukan atau mengatakan dari kegiatan diseminasi hari ini apa yang diperoleh atau mungkin apa yang bisa dipelajari. Mungkin ada yang bersedia untuk memberikan refleksinya. Monggo Bunila bisa. Monggo Bunila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah melaksanakan demonstrasi di sekolah kita, sehingga kita hari ini belajar bersama-sama tentang konsep dukungan budaya positif. Nah, ternyata masih banyak hal-hal di luar sana yang perlu kita gali lagi sehingga kita sebagai seorang guru bisa menerapkan apa-apa saja yang bisa kita terapkan di sekolah, di kelas kita masing-masing. Untuk saya pribadi khususnya, terima kasih sekali atas ilmu hari ini yang bisa saya peroleh, karena selama ini mungkin saya masih menerapkan hal-hal yang sebetulnya kurang pas di kelas saya, terutama dari tadi materi-materi yang sudah dipaparkan, ada teori-teori budaya positifnya, kemudian perbedaan konsekuensi dan hukuman. Nah, selama ini mungkin kebanyakan kita masih memberikan hukuman ya. Ternyata hukuman itu dampaknya akan sangat luar biasa. Mungkin kita dulu sebagai waktu masih jadi siswa ya, waktu masih sekolah juga termasuk produk hukuman ya, karena pasti akan ada sesuatu lah yang suka. Oh, saya dulu pernah dimarahi sama guru olahraga, misalkan. Oh, saya pernah dihukum sama guru matematika karena ulangannya jelek. Pasti akan membekas sampai sekarang. Begitu juga apa yang kita perlakukan kepada anak-anak juga harus lebih hati-hati, karena di era sekarang ini anak-anak itu juga pastinya akan memiliki perasaan yang sama dengan apa yang kita peroleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar bersama bagaimana tadi kita harus menerapkan hukuman ataupun konsekuensi. Ternyata dengan konsekuensi itu bisa membangun suasana kelas lebih nyaman untuk kita dan untuk anak-anak. Bahkan saya tuh pernah melihat video, potongan video itu di YouTube atau di platform lain, ada guru yang menerapkan hukuman, bukan hukuman ya, konsekuensi juga untuk gurunya sendiri. Jadi ini karena guru ngapel ya, jadi guru itu menerapkan konsekuensi kalau anak-anak terlambat masuk ke kelas di jamnya guru itu selama lebih dari waktu yang sudah ditentukan, misalkan boleh mengikuti kelasnya itu kalau 20 menit, lambatnya nggak boleh masuk. Tapi setelah 20 menit anak-anak itu sudah tidak boleh masuk ke kelasnya, dan konsekuensi itu juga diterapkan ke gurunya. Ketika gurunya masuk terlambat lebih dari 20 menit, maka anak-anak akan atau gurunya akan mendapat konsekuensi, berarti saya tidak bisa mengajar nih di kelas itu. Nah, saya pernah melihat video seperti itu. Nah, bagus, menurut saya itu bagus karena dengan adanya kesepakatan kelas, semangat belajar yang selama ini kita tahu, guru dan siswa itu akan jauh lebih nyaman, jauh akan lebih
sehingga anak-anak lebih nyaman, lebih senang, dan tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Begitu, terima kasih Pak Amin. Terima kasih banyak Bu Mila untuk refleksinya. Mungkin ada yang lain ingin memberikan refleksi. Oke. Kalau memang tidak ada, saya akan akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti destinasi penanaman atau penumbuhan budaya positif di sekolah. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada banyak kesalahan saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Anak-anak, pada kegiatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mencoba untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Ada mungkin yang sudah tahu apa ya itu keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak? Belum? Oke, jadi Pak Guru jelaskan ya. Yang biasanya kalau kamu mungkin kelas 1 sampai kelas 4 sebelumnya pernah ada apa ya, misalnya tidak boleh terlambat. Nah, terus apalagi biasanya dilarang berisik di dalam kelas dan lain-lain. Itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah yang membuat gurunya. Kamu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada peraturan. Terus biasanya peraturan kelas itu menggunakan kata negatif. Contohnya apa? Ada kata jangan, tidak, dilarang. Boleh nggak kalau seperti itu digunakan di keyakinan kelas? Tidak boleh. Keyakinan kelas itu berbeda. Kalau yang namanya keyakinan kelas itu yang membuat adalah semua. Jadi semua murid bersama dengan gurunya. Jadi seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba membuat keyakinan kelas. Tapi untuk contoh dulu, misalnya, kan tadi di keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalnya, ada peraturan kelas, tidak boleh mencontek. Kira-kira kalau dijadikan keyakinan kelas jadi bagaimana ya? Tidak boleh mencontek. Kalau dijadikan keyakinan kelas jadi bagaimana? Ingat, di dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak atau jangan atau dilarang, tidak boleh. Tidak boleh mencontek, dirubah menjadi kerjakan tugas dengan tidak ada kata negatifnya dong. Dilarang berlarian di kelas, kira-kira jadinya gimana? Bagaimana? Di kelas harus apa? Di kelas harus apa? Jadi kamu larian di kelas itu sopan enggak? Tidak boleh berlarian di kelas. Di kelas harus sopan. Misalnya, tidak boleh pakai baju berantakan. Berarti keyakinan kelas itu gimana? Memakai baju yang rapi. Tidak boleh datang terlambat. Datang harus tepat waktu. Kata tidaknya dihilangi. Jadi seperti itu. Dihilangkan kata tidaknya. Kata-kata negatif seperti itu dihilangkan. Tidak boleh membawa buku yang tidak sesuai jadwalnya. Berarti membawa buku sesuai jadwal. Dilarang rame saat Pak Guru menjelaskan. Berarti apa keyakinan kelasnya? Memperhatikan guru.
jahil pada temannya. Menghormati teman. Enak banget ya. Oke. Saat ini Pak Guru akan dan kalian sendiri-sendiri tuliskan satu keyakinan kelas. Nanti kalau ada yang sama gimana Pak? Sama ya Pak. Kalau ada yang sama ya Pak. Jadi satu orang tulis satu saja. Ingat, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Nanti kalian menuliskan satu persatu, dikumpulkan pada Pak Guru. Lalu Pak Guru akan bacakan. Nanti yang kalian setuju yang mana kita sepakati bersama. Jelas? Oke, kalau jelas silakan disiapkan alat tulisnya, pulpen saja. Oke, silakan disiapkan dulu. Alat tulisnya disiapkan. Ya, semuanya menyiapkan pulpen. Oke, Pak Guru akan bagikan kertasnya ya. Dan menurutmu harus ada di kelas kita. Bukan peraturan yang tidak boleh pakai kata kerja. Tapi sudah coba memakai baju yang rapi, memakai pilihnya gimana? Berbuat jujur, menghormati teman ini contoh. Yang sudah kita sebutkan nanti kalau mau dituliskan di surat. Yo silakan tulis. Kira-kira supaya kelas itu berjalan dengan damai, rukun, saling menghargai itu harus bagaimana kira-kira? Tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan, dilarang. Itu Pak. Ada yang ikut sudah? Yang sudah coba kita bawakan ke depan, kita tempel di depan. Siapa yang sudah? Langsung saja. Yuk. Pak Guru akan coba bacakan satu persatu, nanti kalian sepakati atau tidak. Kalau nanti ada yang sama, berarti kita lewati. Berarti maksudnya kalau sudah, harus berpakaian rapi. Ada lagi, ya sudah kita anggap satu saja ya. Oke, yang pertama, memakai pakaian atau baju yang rapi dan sopan. Semuanya sepakat? Sepakat ya, harus pakai baju yang rapi dan sopan. Berikutnya, menghormati teman. Menghormati teman, sepakat ya? Oke, jadi harus saling menghormati teman. Datang tepat waktu. Sepakat? Oke. Ini memakai baju yang rapi lagi sama menghormati teman juga sudah. Ini bersikap sopan saat di dalam kelas. Sepakat? Oke. Berikutnya, berpakaian rapi lagi, datang tepat waktu sudah. Menghormati guru. Oke, menghormati teman. Ya, ini sudah dan tepat waktu. Nah ini harus menjawab soal atau tugas dengan jujur. Maka harus jujur ya. Lalu berikutnya ini memakai lagi, ini sudah. Menghindari pertengkaran. Nah, kan sering kan kita bermasalah dengan teman. Nah, kita harus menghindari pertengkaran. Lalu ini
berarti. Nah itu Pak Guru rasa adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah untuk itu sekarang untuk memperkuat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah ini Pak Guru ingin kamu sendiri menuliskan pada satu lembar yang sudah disediakan Pak Guru ini namamu, terus di belakang nama kamu beri tanda tangan. Nah ini kan kesepakatan kelas. Ini namanya di sini nama panjang, terus tanda tangannya di sini. Terus nanti digeserkan ke sebelah. Kita sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas dan sudah kita sepakati bersama di sini dan sudah dikuatkan lagi dengan persetujuan dari kalian menuliskan nama dan juga menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi harapannya Pak Guru adalah kalian semua dapat menjadi murid yang benar-benar meyakini apa yang sudah disepakati bersama dan berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas. Pak Guru rasa itu kegiatan untuk pagi hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih karena anak-anak semuanya sudah ikut aktif dalam membuat keyakinan kelas. Untuk itu Pak Guru akan akhiri kegiatan pada hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Saya senang membuat keyakinan kelas. Nama saya Hawa. Keyakinan kelas lebih menyenangkan daripada peraturan kelas. Nama saya Vino, membuat keyakinan kelas itu seru. Semoga keyakinan kelas membuat kita lebih baik.